Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih masih terus setia nungguin kelanjutan cerita dari film Sensei kali ini. Di mana terakhir Kagaho yang malah membukakan jalan untuk Pandora agar ia bisa mengejar Alon. Akan tetapi setelah itu, malah Kagaho lah yang sudah bertemu dengan Alon terlebih dahulu, di mana ia yang sedang melukis sosok wanita yang entah siapa itu. Kemudian Alon mencoba bertanya apakah prinsip yang ia ambil ini adalah sebuah kesalahan, mengingat banyak sekali yang harus ia korbankan seperti menipu Pandora dan juga melawan dua sahabat terbaiknya. Namun Kagaho mencoba meyakinkan Alon kalau apa yang ia lakukan sejauh ini adalah sesuatu yang benar, sehingga ia meminta Alon untuk terus melanjutkan saja Lost Canvas-nya. Adegan berpindah ke rombongan Tenma yang sampai ke kuil kedua dengan Regulus dan Sion yang ternyata sudah terlepas dari pengaruh jurus Yaoma. Saat di dalam, mereka begitu terkejut ketika melihat banyak sekali orang-orang yang tengah mencatat sesuatu. Bahkan saking sibuknya, mereka sampai nggak menghiraukan rombongan Tenma yang sudah masuk ke dalam sana. Kemudian dari kejauhan, ada seseorang yang mengatakan kalau mereka semua sedang mencatat amal-amal dari para calon korban Lost Canvas. Sehingga ia meminta rombongan Tenma agar nggak mengganggu karena banyak tugas yang harus mereka selesaikan. Akan tetapi Tenma malah kebanyakan bacot sehingga membuat orang itu kesal lalu menyerang mereka. Orang tersebut ternyata adalah Lune, penjaga kuil itu, yang kalau kalian masih ingat dia merupakan Spectre yang dulu pernah bertarung melawan Andromeda. Saat Lune akan memfatality mereka, Sion yang sedari awal memang gak terkena serangan itu pun langsung dengan cepat menolong Tenma dan kawan-kawan. Kemudian dari percakapan yang terjadi, sepertinya Sion dan Lune ini sudah saling mengenal, bahkan Lune sempat mengatakan kalau sebenarnya posisi yang ia jalani sekarang seharusnya adalah milik Sion. Namun Sion mengatakan kalau semua itu hanyalah masa lalu yang sudah ia kubur sedalam mungkin. Setelah itu, Tenma kembali ngebacot kalau mereka semua nggak punya banyak waktu, dimana itu malah membuat Lune kembali kesal sehingga menghancurkan lantai yang mereka pijak. Beruntung, Sion dengan cepat menggunakan jurus dinding kristal dan menjadikannya sebuah jembatan yang menyelamatkan mereka semua. Setelah itu, Sion meminta Athena untuk melanjutkan saja perjalanan bersama Tenma dan Regulus karena merasa kalau itu adalah pertarungan miliknya. Mendengar itu, mereka bertiga pun dengan cepat untuk pergi dan berhasil melewati Lune serta kuil miliknya. Kemudian terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua. Bahkan jurus Stardust Revolution Sion sampai berhasil menghancurkan salah satu ruangan di sana. Akan tetapi, ia begitu terkejut ketika melihat banyak sekali buku yang tersusun rapi di ruangan tersebut. Rupanya, setiap buku-buku di sana berisikan sejarah kehidupan dari masing-masing orang yang ada di bumi. Bahkan Lune sedang memegang salah satu buku yang diduga berisikan perjalanan hidup milik Sion. Lalu Lune menyerang Sion dengan jurus Reincarnation, di mana itu membuat lawannya akan tersiksa oleh dosa yang mereka lakukan di masa lalu sampai akhirnya mereka modar. Setelah Sion terkena jurus tersebut, kita pun dibawa ke masa bocil Sion yang sedang mengikuti pelatihan untuk memperbaiki jubah Parasain di tempatnya Hakure. Namun Sion ternyata mampu melihat seluruh perjalanan hidup Parasain yang telah modar hanya dengan menyentuh jubah milik mereka saja. Sion pun terlihat begitu menikmati kemampuan itu, bahkan sampai membuatnya jumawa. Tak lama berselang, muncul seseorang yang sepertinya sudah tahu akan kemampuan Sion itu, serta ia yang begitu menikmatinya. Sehingga orang tersebut kemudian mengajak Sion untuk ikut bersamanya, dengan mengiming-imingi kalau Sion akan dapat melihat masa lalu seluruh umat manusia, bukan hanya sekedar Parasain saja. Merasa kalau info locker itu sesuai dengan fashionnya, Sion pun tanpa ragu menerima ajakan orang tersebut. Akan tetapi, para jubah di sana seakan gak rela Sion untuk pergi, sehingga mereka berusaha untuk mencegahnya. Lalu, karena terus dihasut akan mendapatkan gaji di atas UMR jika Sion mau ikut, dengan tega Sion pun menghancurkan jubah-jubah yang ada di sana. Saat tengah asik menghancurkan, ada salah satu jubah yang entah mengapa sulit sekali untuk Sion hancurkan.
Saat ia mencoba melihat masa lalu dari jubah tersebut, rupanya jubah itu milik gurunya Hakure saat ia dulu masih muda. Dalam penglihatannya itu, Shion terus merasakan kehangatan yang luar biasa dari jubah tersebut serta semangat juang yang begitu besar. Hal itu membuat Shion begitu terharu sampai membuatnya menangis. Kemudian karena hal tersebut membuat Shion menjadi ragu untuk ikut pergi bersama dengan orang misterius itu. Pernyataan tersebut tentu membuat orang itu kesal sehingga akhirnya memilih untuk menebas Shion sampai sekarat. Setelah itu ia pun kemudian pergi sambil memperkenalkan dirinya yaitu Balrog Lune. Kembali ke masa sekarang di mana Shion yang akhirnya mengingat dosa-dosanya tersebut yang telah menghancurkan jubah para Sen. Bahkan karena dosa-dosanya itulah membuat tubuhnya nggak bisa bergerak. Akan tetapi secara mengejutkan, tiba-tiba dosa yang membungkus tubuhnya mulai menghilang berkat sebuah luka kecil di tangannya. Luka itu dibuat oleh Hakure saat dulu ia hendak menolong Shion yang kehabisan darah. Namun sebelum selesai Hakure mendonorkan darahnya, Shion pun kemudian menolak karena merasa nggak pantas untuk ditolong setelah apa yang ia lakukan kepada para jubah Sen di sana. Akan tetapi ia begitu kaget ketika melihat jubah di sana kembali ke bentuknya semula, padahal sebelumnya ia sudah menghancurkannya. Kemudian Hakure menjelaskan, sebelum ia datang, para jubah Sen itulah yang sudah menyelamatkannya duluan dari situasi yang buruk. Hal tersebut terjadi karena rupanya para jubah Sen di sana sudah memilih Shion untuk menjadi tukang servis jubah selanjutnya di masa depan menggantikan gurunya Hakure. Kembali ke masa sekarang di mana Shion yang akhirnya benar-benar terlepas dari jerat dosa yang dibuat oleh Lune. Namun baru juga terlepas, ia malah kembali dilempar ke sebuah tempat bernama Kokitus yang dipenuhi dengan mayat para Sen. Lune mengatakan kalau itu merupakan tempat penyiksaan bagi para Sen yang dianggap memiliki dosa paling besar dibanding manusia lainnya. Perkataan itu sempat membuat Shion kesal karena bagaimana mungkin seorang Sen yang berusaha melindungi bumi malah dianggap melakukan sebuah dosa besar. Lune menjelaskan kembali kalau para Sen selalu saja melawan para dewa sehingga itu dianggap sebagai dosa besar. Mendengar itu malah membuat Shion semakin bersemangat untuk mengalahkan Hades agar para Sen yang telah modern nanti nggak lagi mengalami penyiksaan seberat itu. Dengan cepat Shion pun kembali menyerang Lune dengan jurus Stardust Revolution, namun kali ini Lune berhasil untuk menghindarinya. Bahkan tanpa sadar, rupanya Lune telah menyerang balik Shion yang kali ini serangan tersebut benar-benar membuat Shion sekarat dan hampir modar. Darah pemberian Hakure dulu pun perlahan keluar dari bekas luka di tangannya dan ia pun sepertinya mulai pasrah jika memang harus modar di sana. Akan tetapi tanpa diduga, para Sen yang telah modar di sana pun bangkit kembali untuk membantu dan memberikan semangat kepada Shion agar ia nggak menyerah. Meskipun dibantu oleh para Sen yang telah modar, namun Lune masih aja sombong dengan mengatakan kalau Shion tetap gak akan bisa mengalahkannya karena ia memiliki buku catatan hidup Shion yang berisikan seluruh kemampuan dan kekuatan yang dimiliki olehnya. Sehingga tentu Lune sudah memiliki cara untuk menghentikan setiap serangan milik Shion. Kemudian Shion mengumpulkan seluruh jiwa para Sen yang telah modar dan membentuk semacam Odama Rasengan. Jurus itu adalah jurus yang sama yang sempat digunakan Hakure untuk mengalahkan Hypnos, namun entah bagaimana Shion kok bisa menguasainya. Bahkan hal itu juga membuat Lune heran karena jurus tersebut nggak tertulis sama sekali di buku perjalanan hidup Shion ataupun kalimat yang menjelaskan kalau Hakure pernah mengajarinya. Shion mengatakan kalau ia memang nggak bisa untuk menggunakan jurus tersebut, namun karena keinginan hidupnya yang kuat membuatnya tanpa sengaja dapat melakukan jurus itu. Setelah seluruh jiwa berkumpul, Shion pun kemudian mengodama Rasengankan Lune dengan jurus yang bernama Shiki-Shiki Tenryuha. Jurus itu pun membuat Lune terpental jauh dan berhasil mengalahkannya. Bahkan saking dahsyatnya jurus tersebut sampai dirasakan oleh Tenma dan kawan-kawan yang sedang melanjutkan perjalanan.
Singkat cerita, mereka pun sampai di kuil ketiga, namun merasa heran karena nggak ada siapa-siapa dan hanya terdapat salib api yang merupakan sebuah batu nisan. Tak selang berapa lama, barulah muncul spektrum penjaga kuil tersebut yang ternyata ia adalah Kagaho. Tanpa ngebacot sedikit pun, Kagaho langsung aja menyerang dengan api hitam miliknya yang membuat Tenma dan Regulus tertarik masuk ke dalamnya. Situasi itu tentu membuat Athena terdesak karena nggak ada Sen yang melindunginya sedangkan ia sudah menjadi manusia biasa. Kagaho mengatakan hal itulah yang membuat mereka semua menjadi lemah karena selalu bergantung kepada orang lain. Menurutnya, perhatian, cinta, dan persahabatan hanyalah sebuah beban yang mengganggu. Sehingga Kagaho kemudian membuat Tenma dan Regulus semakin tersiksa di dalam api hitam miliknya. Akan tetapi, Athena ternyata memiliki pandangan lain terhadap Kagaho yang menurutnya ia sedang diselimuti rasa kesedihan yang sangat mendalam yang dibuktikan dengan adanya sebuah batu nisan salib di sana. Sehingga Athena kemudian malah nekat memeluk Kagaho yang sedang berapi-api demi menyelamatkan Tenma dan juga Regulus. Beruntung kemudian muncul sebuah naga yang menyelamatkan mereka semua dari api hitam milik Kagaho. Rupanya itu adalah Roshidoko yang sebelumnya diteleportasikan oleh Defteros dari dimensi miliknya. Kehadiran Roshidoko itu pun tentu membuat Tenma dan yang lainnya merasa senang setelah tahu kalau rupanya Roshidoko masih hidup. Lalu Roshidoko langsung aja menantang kembali Kagaho untuk menyelesaikan pertarungan mereka yang sempat tertunda saat pertarungan terakhir di patung Athena. Tantangan itu pun dengan senang hati diterima oleh Kagaho.